Lagi asik nyari lubang belut, tiba-tiba cowok ini meresek ke dalam tanah. Rupanya ia berada di area lumpur penghisap nyawa. Cewek itu menggeliat, rusak liar tapi hal itu membuatnya tenggelam lebih cepat. Ia mengambil kapak yang ada di pinggangnya, dengan tali yang ada dilempar ke pohon yang ada di kejauhan. Tali tarik sayangnya tidak menyangkut dari wajahnya. Ia tampak kecewa sekali, ditarik kembali, kapaknya dilempar kembali. Setiap kali ia melempar kapak, tubuhnya semakin melesak ke dalam lumpur. Awalnya nyari belut, serahkan malah ia tadi belut ini. Yang terasa hanya kepalanya. Ketika kali ia melempar kapal, tubuhnya semakin melesak ke dalam lumpur. Awalnya nyari belut, sekarang malah ia yang jadi belut. Kini yang tersisa hanya kepalanya saja. Sekarang tinggal satu kesempatan lagi untuk hidup, menggunakan dua tangan. Kapak diangkat memusahkan semua tenaga di tangan untuk melemparkannya. Kapak dilempar berhasil nyangkut tepat di tengah pohon kering. Cewek itu perlahan menarik talinya. Tubuhnya mulai naik. Ia pun berhasil selamat dengan tubuh penuh lumpur. Saat membersihkan lumpur di tubuhnya, anjing peliharaannya datang. Wajah cemas, cewek itu merangkak ke atas bukit, mengikuti arah anjingnya berlari. Rupanya ada beruang tanah sedang makan di pinggir sungai. Melihat mangsa, cewek itu mengeluarkan panah dan langsung membidik mangsa. Terlalu kuat menarik membuat tali busurnya putus. Suaranya menarik perhatian beruang tanah. Beruang tanah melihat ke bukit dan terus mencari cewek, berusaha memperbaiki talinya secepat mungkin. Tapi beruang tanah sangat pintar menemukan bukit dan menemukan posisinya. Bagaimana nasib cewek tersebut? Saat makan memanah beruang tanah, tali busur putus. Suaranya menarik perhatian beruang. Beruang tanah mendekati bukit dan terus mencari cewek, berlindung memperbaiki tali secepat mungkin. Tapi beruang tanah cerdas, tak mau memberi kesempatan, berlari memutari bukit dan berhasil menemukan posisinya. Beruntung cewek itu punya anjing yang sangat kalah pintar, berlari sendirian menarik perhatian si beruang tanah. Setelah berhasil cewek itu melompat dari atas bukit, langsung membidik anak panah dilepas, sayangnya tak melukai beruang tanah. Cewek itu ketakutan, balik badan, tak ada pilihan lain selain berlari. Beruang tanah semakin mendekat, siap menerkam. Cewek itu melompat ke dalam air, menemukan kepalanya tepat di tumpukan ranting. Beruang tahu cewek itu ada di dalam, menggunakan sumurnya. Coba menjebol ranting yang beruang tahu cewek itu ada di dalam, menggunakan sumurnya. Coba menjebol ranting yang rapat, cewek itu hanya bisa pasrah. Tiba-tiba beruang berhenti menyerang cewek itu. Terheran-heran dari cerah ranting, cewek itu melihat ada makhluk transparan menyerang beruang secara diam-diam. Beruang tanah terkenal sangat kuat. Makhluk transparan itu terluka, terlihat tubuhnya mengeluarkan warna. Tanah memenangkan pertandingan. Saat akan mencoba lagi, makhluk transparan itu kembali bangkit, menendang beruang. Tanah merayakan kemenangannya. Cewek itu ketakutan kembali masuk ke air. Makhluk itu melihat jelas tapi tak terlihat mengejarnya. Itu hanyut dan terdampar. Cewek itu bertemu dengan orang suku Indian lainnya. Mereka ingin menjemput cewek kembali ke suku. Tapi saat berbincang, tak ada titik merah membidik tubuhnya. Dan benar saja, titik merah itu berubah menjadi panah yang menembus tubuhnya. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Lihat di part selanjutnya. Oke. Ini adalah titik merah paling mematikan. Dalam hitungan detik, titik merah berubah menjadi panah yang menembus tubuhnya. Apa yang barusan terjadi? Lelaki Indian lainnya kebingungan. Mereka membidik tapi tak tahu arahnya kemana. Panah yang tertancap seperti tercabut kembali. Melihat itu, kekayaan Indian makin panik, spontan melepaskan anak panah. Berhasil mengenai tangan makhluk transparan itu. Makhluk transparan yang terluka perlahan menampakkan wujud aslinya. Ada 4 tahun paling besar di taringnya. Tampaknya makhluk ini bukan berasal dari bumi. Lelaki Indian mencoba adu mekanik dengan makhluk transparan. Cewek ini bersembunyi, melihat ada mengambil senjata, memotong tali yang mengikat tangannya, berlari di depan makhluk transparan yang baru saja memenangkan pertarungan. Si cewek berlari ke padang rumput terbuka. Makhluk transparan yang terluka perlahan menampakkan wujud aslinya. Ada 4 taring besar di cungurnya. Tampaknya makhluk ini bukan berasal dari bumi. Para lelaki Indian mencoba adu mekanik. Transparan cewek ini bersembunyi, melihat ada kesempatan, mengambil senjata, memotong tali yang mengikat tangannya, berlari di depan transparan yang baru saja memenangkan pertarungan. Si cewek berlari ke padang rumput terbuka. Tiba-tiba ditarik pria Indian yang setengah lama bersembunyi, yang mengambil anak panah yang ada di punggungnya, kemudian membidik ke arah depan sambil bersembunyi di balik rumput. Tapi percuma, sensor makhluk transparan mendekati keberadaannya mereka. Dengan 3 titik merah membidik ke arah jidat. Dengan sebuah tarikan berhasil menghindari. Kini tersisa 2 orang lanjut berlari, tapi makhluk transparan itu terlalu cepat. Seorang berhasil menerkam dan kini hanya si cewek ini. Ia berhasil masuk ke hutan namun terjatuh, kakinya terkena perangkap para pemburu. Kepala cewek itu digetik sampai pingsan. Saat membuka mata, ia sudah terikat di sebuah pohon bersama pria suku Indian lainnya. Wah, mereka di tengah kabut ini ada makhluk tak kasat mata yang akan menampakkan wujudnya. Kilatan cahaya perlahan, wujud monster mengerikan yang disebut predator
predator. Predator mulai berjalan selangkah demi selangkah menuju tumpuan yang telah jebakan mengerikan kakinya. Predator itu menangkap teriak kesakitan. Para pemburu keluar dari persembunyian, menarik, mencegah dengan rantai. Predator terjatuh. Dua orang melempar jaring terlambat. Predator sudah bangkit. Predator membalas dengan jaring canggih yang bisa meremukkan tubuh manusia. Predator melepas jerat di kakinya, kemudian mengeluarkan pisau. Kapten Amerika zaman Baholak menepi semua pemburu yang menuju ke arahnya. Melihat ada kesempatan, kali ini melepas tali yang mengikat tangannya. Berhasil lepas, sementara predator lompat-lompat di atas pohon. Oke, rupanya ia meninggalkan sebuah benda dengan 5 garis merah menyala. Para pemburu mendekati sambil terheran-heran. Benda itu mengeluarkan 3 drone kecil yang mengudara. Wah, benda apakah itu? Sang predator mengeluarkan mainan. Oke, ia mengeluarkan mainan. Ternyata wow, cewek ini berhasil selamat mendatangi markas pemburu untuk makhluk tuh cewek jauh lebih kuat hingga mengalahkan para pemburu yang oke, dia siap menembak miliknya dan mengajarnya. Bagaimana? Oke, lanjut. Ya, dan mati akhirnya. Oke, terbidik. Anjing peliharaan si cewek lari sambil melihatnya. Ternyata topengnya terbuka. Ada monster tanah. Topengnya dilepas tuh kan, umurnya kelihatan. Dia mau cuy. Dia langsung mengendalikan pria kuda itu. Tak ada satupun yang mengenainya. Karena malu dengan makhluk transparan, monster itu memakai topengnya kembali. Si cewek tiba-tiba keluar, mendorong pistolnya dan meletuknya taringnya. Peletuk taringnya, nggak ada. Cewek teriak. Monster langsung noleh ke belakang. Pria kuda melompat menombak monster dari belakang dan memanah. Telah berhasil dilukai, monster itu tiba-tiba menghilang dari balik bumi. Membuka dua kakak beradik ini kebingungan. Dan benar saja, cakar monster tiba-tiba menancap di tubuh pria itu. Dan monster itu pun menampakkan kembali dari belakang. Pria berkata melompat menembak monster dari belakang. Mana? Berhasil menekan monster itu tiba-tiba mengambil badan dari telan bumi, membuat dua kakak beradik ini kebingungan. Dan benar saja, cakar monster itu tiba-tiba mencakap di tubuh pria itu. Dan monster itu pun merupakan kembali wajahnya yang kakak beradik masih hidup berusaha menahan monster itu agar adiknya bisa segera kabur. Sang kakak membuatnya cewek sedih dan terpukul, tapi ia akan melanjutkan perjuangan sang kakak memusnahkan monster tersebut. Malam harinya ia sengaja memancing kedatangan monster untuk mengambil bagian dari tubuh sang monster. Salah satu dari bagian kepalanya digunakan untuk memancing monster mendekati lumpur penghisap nyawa. Agar nantinya ia terjebak di sana, berkaca bekerja sama dengan anjingnya. Mereka pun berhasil menenggelamkan monster itu dan menubuhnya dengan pembuatan panas sendiri.